wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul adzim. Surat As-Sajdah ayat 9. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi dalam setiap bulannya untuk melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban naon? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu wajibnya. Salah satunya seperti ini. Salah yang lainnya silahkan saja wabillahi mau mendengarkan media sosial, audio visual ataupun di majelis-majelis talim secara umum. Itu adalah thalabul ilmi. Hukumnya wajib. Ketika wajib berarti ketika tidak melaksanakan dosa. Melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Orang yang punya ilmu tidak akan pernah buta ketika kita melangkah terusus di dunia, umumnya nanti insya Allah terususnya di akhirat. Tuhan bidin, wa'alaikumullah. Jadikanlah ini suatu media. Satu, silaturahmi. Barang siapa yang berbanyak silaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya. Kantat umur bang ditentukan. Tentukan itu kan urat apa kata Allah, banyaklah silaturahmi, panjangkan umur. Yang disebut dengan panjang umur itu mungkin secara nama bulan mustaya terusnya kesebut. Seperti hanya Rasulullah panjang umurnya itu gitu. Salah satu bisa jadi panjang secara usia karena banyak silaturahmi. Allah akan memudahkan rezeki. Banyak silaturahmi, kok Allah bakal digumpang rezeki. Di mana ada tanah yang tidak terbuka. Walaupun sebulan sekali silaturahmi insyaallah. Yabiqullah. Yang kedua, bahwa yang disebut dengan pada hari ini karena ini fasilitas bagi kita untuk saling bersaksi kelak nanti di akhirat. Kurang di akhiratnya jadikan pasak. Kok Allah teh bakal dipanggil di jero bukti mana orang ketika pada waktu di dunia teh taat 43%. Ada punya itu. Jasadnya iya, jasad tak. Bisa cirit. Jasad. Jiwanya, nafsnya. Dek, ini apa? Tuh, ada yang berarti nafsnya ada. Cuman nafsnya jiwanya itu belum berfungsi untuk mengendalikan dirinya. Anak kecil itu yang belum berfungsinya itu bukan ruh, bukan jiwa, bukan jasad, tapi ruh. Nafsnya, jiwanya itu belum berfungsi. Ketika Allah menggenggam nafs, maka itu tidak akan tertaklif oleh hukum. Jadi lamun aya jiwa, nafs belum berfungsi kayak anak kecil ya, tidak tertaklif oleh hukum. Tadi itu sholat, itu dosa. Sholatnya atau tongengnya itu pun dosa, belum berfungsi jiwanya. Ya. Yang kedua, jiwanya bersatu tapi tidak berfungsi, orang gila. Ayahnya kukulungan di jalan, jasadnya ayah ketinggali, ruhnya ayah mata kirut ge. Nafsnya ada jiwanya. Dalam digeroan, atau di toilet, jangan gitu tak. Tapi dia tidak berfungsi karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, kewajiban-kewajibannya, maka tidak terlakip oleh hukum. Orang dewasa. Maka kalau di ayat lain, bagaimana orang yang tidur dan Allah menggenggam jiwa-jiwa mereka sampai ketika dia berbangun, Allah mengembalikan lagi jiwanya. Jadi, namun anu ketidur mah lain rohna anu dicokote. 3 unsur itu jasadna aya kesare. Ruhna aya mata ngoroke guling-guling berarti hidup. Kan ruh itu yang menghidupkan. Apa yang tidak ada, maka Allah menggenggam jiwa-jiwa mereka. Nafs jiwanya digenggam oleh Allah dan sampai dia
dengan kehendaknya Allah akan mengembalikannya lagi. Banyak orang yang tidak dikenal oleh Allah, bangun tidur, terbangun-bangun deui maot jeung ruhnya diambil. Ketika jiwa mereka itu digenggam oleh Allah, nah, apakah dia taklif oleh hukum? Tidak berfungsi karena digenggam oleh Allah, maka orang yang tidur itu tidak tertaklif oleh hukum. Kena hukuman. Lamun ke salat teu wajib, puasa teu wajib ke sarema. Karena jiwanya itu tidak berfungsi digenggam oleh Allah. Tadi dalam diri urang muka sare, raya dan ngorok. Ke dalam tubuhnya, terus mirui wajah ala lakumus samai wal absar wal afida. Terus dia menjadikan dia pendengaran dan penglihatan. Bukan memberikan ainun, tapi wal absar. Penglihatan. Padahal secara mata mengeus ketika usia 4 bulan di dalam kandungan, secara celina mengeus dalam usia 4 kandungan. Setelah 4 bulan kandungan maka Allah memberikan pendengaran, fungsi berarti dan penglihatan. Yang disebut dengan fungsi itu adalah jiwa atau fungsi itu yang disebut dengan nafs. Nggak usah dibersihin. Dan nggak apa-apa. hati baginya, yaitu jiwa. Nggak apa-apa. Sini. Allah yang pertama ketika dalam rahim 1 sampai 3 bulan itu Allah menciptakan jasadnya, zigot ataupun disebut dengan embrio ataupun disebut dengan kantong rahim apa ya apa itu dan sempurna yang 3 bulan hiji jasad belum hidup. Lalu 4 bulan Allah menitam ruh. 4 bulan dirinya ruh dia bergerak tapi belum berfungsi sebagai manusia. Dan Allah meniupkan lagi jiwa, yaitu hati, awal absor, pendengaran, terus afidah, penglihatan, dan hatinya berfungsi. Maka 3 unsur itu tertanam dalam diri manusia. Kalau di dalam surat di dalam ayat berikutnya ya, bahwa ketika dalam 3 unsur manusia itu bersatu, maka itu disebut dengan manusia hidup. Nah, yang menjadikan suatu permasalahan itu berupa mengenal diri. Ketika ruh dan jasad itu bersatu, dia disebut orang yang hidup. Dan ketika 3 itu bersatu, itu disebut dengan hidup. Yang ketiganya yang disebut dengan nafs. Jadi untuk bersaksi sehingga di Korea gitu ya, para 150 gara-gara pesta Halloween. Aja nggak jadi. Sama. Coba kita ingatkan bahwa manusia itu di dalam diri manusia itu terdapat 3 unsur. Banyak kalangan-kalangan yang menyebutkan 2 unsur. Ternyata di dalam Al-Quran itu bukan 2, ternyata 3. Ini kalau di dalam materi dasar itu yang disebut dengan marifat dinas, mengenal diri. Di dalam diri kita itu harus dikenal ada apa saja. Kenapa kita harus bisa mengenal diri? Man arofa nafsahu wa man arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, pasti dia akan mengenal Rabb Tuhan. Jadi itu kudu aneh, lamun jelema loba anu hese ibadah, antara salat, antara puasa, karena dia tidak mengenal diri. Mas Joko, apakah dia mengenal diri sendiri? Kang Heri, apakah mengenal diri? Apakah Teh Susan mengenal diri? Kurang kali diri kurang itu. Apa diri saya? Bukan. Ketika kita sudah mengenal diri, maka kita ini akan mengenal Rabbnya. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu.
Waman arofa robahu faqad faza fawzan azim. Bahwa ketika barang siapa yang mengenal Robnya, Rob itu Tuhan Allah, maka dia akan merasa jahula bodoh. Tidak mau. Jadi di dalam diri manusia itu seberapa unsur? 3. Tes susah namanya. Abiji. Di dalam diri manusia ada berapa unsur? Ada jasad, 2 ruh. yang ruh. Ngerti? Ada jasad. Kalau di dalam ayat As-Sajdah, ayat 9 ternyata ada 3. Ada yang disebut dengan ruh, ada yang disebut dengan jasadiyah, ya jasadnya. Takut ya. Ada yang disebut dengan ruhaniyah, ruh. Kalau ruhaniyah itu dibagi 2. Ada ruh, unsur ruhaniyah itu ada ruh dan ada nafsiyah. Nah, nafsiyah teh jiwa. Kan di diri orang teh jiwa. Jiwa itu salah satu anggota daripada ruh. Tapi dia terpisah. Seperti halnya kata Allah, summa sawahu wa nafahu bihi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh hiji. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah meniupkan ruh hiji.